Hari ini kita punya update menarik banget dari lokasi syuting Avengers Doomsday setelah Robert Downey Jr. nge-reveal tampilan terbarunya terkait dengan Dr. Doom di mana pakai otot palsu, lagi baca bukunya Jeremy Renner Hawkeye. Mungkin ini sekaligus mendukung kasus dari Jeremy Renner yang pengen fee-nya tetap sama kayak dulu dan bahkan mungkin lebih mahal karena memang di sini Marvel memutuskan mengangkat setengah dari fee dari Hawkeye dan dia nggak mau gitu. Dan ya ini salah satu dukungan-dukungan tertentu gitu. Tapi kita menarik juga di sini tampilan dari Robert Downey Jr. mirip-mirip kayak Mr. Fantastic dan sesuai dengan rumor-rumor yang bertebaran kalau Robert Downey Jr. bukan cuma memerankan satu Dr. Doom melainkan dia memerankan banyak varian dari Dr. Doom, entah itu mungkin varian dari Tony Stark yang berbeda. Menarik banget ya. Tapi itu nggak terlalu bombastis dan nggak terlalu mengejutkan. Yang mengejutkan adalah kita langsung dapat kabar terbaru dari lokasi syuting Avengers Doomsday. Ada bangkai raksasa yang sedang tergeletak di depan yang kita duga ini adalah X-Mansion. Wow, bangkai apa itu? Dan ini tentu saja menjurus langsung ke X-Mansion, Profesor X, dan tentu saja mutant, dan akhirnya berakhir ke X-Men. Entah itu versi Fox, versi alternatif, atau dari versi di universe yang dimana Monica Rambeau terjebak. Ini menarik banget, dan kita akan bikin teori yang mungkin bikin kalian tercengang-cengang, wow, sampai akhir. Jadi pastikan kalian jangan sampai skip. Buat teman-teman juga belum subscribe, ayo dong, bantu kita dengan cara subscribe. Kalau semua itu udah selesai, ayo kita teliti dulu penemuan kita ini. Kalau kita perhatikan ya, dari bangkainya, dari sepatunya ini, kalau kita cocokkan dengan kejadian visual yang ada dalam komiknya, dia ini tidak lain dan tidak bukan makhluk ini adalah Sentinel dari dunia X-Men. Sempat kita lihat di Day of Future Past di mana Sentinel tidak terkalahkan setelah Bolivar Trax ini berhasil mengambil DNA dari Mystic dan akhirnya dipakai untuk kecanggihan teknologi plus DNA tersebut sehingga robot-robot yang disebut dengan Sentinel ini bisa berubah menjadi apa saja. Gara-gara itulah akhirnya Wolverine dikirim ke masa lalu lewat dengan pikiran alam mimpinya itu, kemudian masuk kesadaran masa depan, masuk kesadaran masa lalu, boom, dia punya misi tertentu untuk menggagalkan rencana dari Bolivar Trax ini. Nah, sekarang muncul lagi si Sentinel ini di Avengers Doomsday, tentu saja ada kaitannya dengan Dr. Doom. Ya, di sini teori yang paling awal yang langsung ada di kepala gue adalah Dr. Doom jangan-jangan menggunakan Sentinel untuk memusnahkan kaum mutant. Makanya ini salah satu alasan kenapa mutant gak ada di MCU selama ini. Ya, terlepas mungkin copyright lagi dipegang Fox di belakang itu, tapi kan kita harus membicarakan yang ada di dalam filmnya dulu. Kemana X-Men di sini? Dan kenapa di akhir series dari Miss Marvel dikatakan kalau Kamala Khan itu adalah punya gen mutant? Artinya sudah ada mutant selama ini di MCU. Kemana dia? Itu pertanyaan klasik yang sering banget ditanyakan dan sekarang udah mulai terjawab gara-gara ada bocoran dari lokasi syuting Avengers Doomsday. Jadi gini, buat teman-teman yang nggak terlalu kenal dengan para mutant kemana, kita duga selama ini Dr. Doom itu sudah eksis. Dan kehadiran mutant ini dianggap oleh Dr. Doom adalah sebuah anomali yang nggak harus ada. Karena memang Dr. Doom di satu titik dia ini pengen menyelamatkan dunianya, tapi di satu titik dia sudah pergi ke masa depan dengan mesinnya tersebut. Dia melihat bahwa rencananya itu tidak berhasil, dunianya tetap hancur jika masih ada para mutant. Dia ini pengen menyelamatkan dunianya sendiri, dunia alternatifnya sendiri, dan dia nggak peduli dengan yang lainnya. Akhirnya, selama masih ada gen mutant, dan juga orang-orang mutant seperti Cyclops, Jean Grey, Profesor X, Wolverine, dan yang lainnya, dia tidak akan bisa menyelamatkan itu. Jadi dia pandang bahwa mutant ini adalah rencana di luar semua yang dikendalikannya. Kok tiba-tiba ada gen mutant dan mereka ini adalah anomali yang tidak harus ada. Sehingga disinilah si Dr. Doom fokus untuk menghancurkan para mutant. Makanya munculnya teknologi Sentinel ini dilihat Dr. Doom adalah sebagai solusi utama untuk menghilangkan para mutant. Dan Dr. Doom memandang bahwa selama ini kalau kayak Avengers, apalagi Thunderbolt itu bukan ancaman. Mereka semua bisa dilenyapkan meskipun variannya banyak, tetap bisa dilenyapkan. Tapi enggak dengan mutant. Hilang satu mutant akan tumbuh varian lain yang punya
kekuatan juga akan melawan Dr. Doom, itu akan menghancurkan rencananya di kemudian hari. Dengan kehadiran banyak varian para mutant ini justru akan berbalik melawan dia semua dan akhirnya mengacaukan rencananya di akhir, dimana dia pengen menguasai satu universe yang disebut nanti Battle World. Kalau masih ada mutant dan berbagai variannya, semua itu tidak akan terlaksana. Makanya dia menggunakan teknologi Sentinel ini sebagai solusi. Dengan penemuan pemerintah bersama dengan Bolivar Trust ini bisa memunculkan Sentinel ini teknologi benar-benar berguna untuk Dr. Doom. Di komik sendiri Dr. Doom kita tahu sendiri bahwa dia ini manipulatif, sering mencuri teknologi dan juga ide orang lain dipakai oleh dirinya. Kemudian dengan teknik ilmu sihir digabung dengan teknologi, akhirnya dia berhasil menciptakan sesuatu yang di luar nalar dari kaum ilmuwan itu sendiri. Jadi dia mencuri ide dari Bolivar Trust plus mungkin ide-ide dari Tony Stark dengan AI-nya itu digabungkan jadi satu, maka muncullah Sentinel jenis baru. Bukan cuman tim Sentinel jenis baru kayak di komik Sentinel seri 1 yang tahun 2024 itu, tapi akan muncul bapaknya pabriknya Sentinel yang disebut dengan Master Mold. Buat teman-teman yang nggak kenal dengan Master Mold, ini adalah jenis Sentinel yang merupakan super mega komputer AI yang luar biasa, di mana dia bisa menciptakan Sentinel-Sentinel baru untuk menghadapi para mutant, dan mereka ini adalah anti-mutant dan akan memburu mutant ke setiap universe dan juga alternatif universe. Untuk lebih meyakinkan kalian, terciptanya Master Mold ini, yang pabriknya Sentinel, sebenarnya bukan cuma ciptaan dari si Dr. Doom aja, karena mau nggak mau harus ada arsitek utama yang bikin Sentinel ini. Karena memang Bolivar Trust ini nggak ada, sekarang akan digantikan oleh keturunannya, yaitu anaknya. Kalau dalam komiknya ada yang namanya Lauren Trust, di mana Lauren Trust ini bisa aja menjadi anak buah ataupun dimanipulatif oleh Dr. Doom dengan berbagai pandang-pandangan bahwa mutant di depan akan sangat mengerikan. Ya, akhirnya dia bikin Sentinel jenis baru yang lebih canggih dengan teknologi campuran dari curian-curian dari Dr. Doom, dari teknologi dari Tony Stark, AI Jarvis dan sebagainya. Akhirnya digabungkan jadi satu, terciptalah si Master Mold ini. Master Mold ini akan memburu pertama kalinya mutant yang ada di Earth 616. Semua sudah selesai. Dr. Doom tentu saja menyadari bahwa sebenarnya ada varian dari mutant di seluruh multiverse, bahwa sebenarnya di setiap universe alternatif, salah satunya kayak Earth 838, itu pun ada X-Men-nya, bahkan lebih kuat gitu. Jadi langkah dari Lawrence Trask dan juga Dr. Doom adalah untuk memburu seluruh mutant yang ada di seluruh multiverse. Tapi apakah mutant-mutant yang kuat diam aja? Memang mereka sempat melawan, tapi kekuatan mereka pada saat itu nggak akan sanggup untuk mengalahkan Master Mold ini, karena memang ketika Sentinel 1 mati, akan muncul Sentinel lainnya sebelum mereka mengalahkan sang pabriknya si Master Mold yang susah dikalahkan ini. Mereka nggak akan bisa gitu. Jadi kalau dalam komiknya ini makin masuk akal ya. Di komiknya itu ada sebuah pulau khusus untuk para mutant, namanya adalah Krakoa. Krakoa ini adalah pulau yang hidup di mana seluruhnya adalah para mutant, dan orang yang bisa masuk sana cuman yang bergen mutant dan diizinkan masuk ke pulau tersebut, dan dibentuklah suatu dimensi, ada portal untuk masuk ke pulau tersebut. Nah, ini menarik banget ya. Ini ada sangkut pautnya dengan ending dari Kamala Khan di Miss Marvel, plus juga yang makin masuk akal adalah ending dari The Marvel, di mana kita tahu sendiri kalau Monica Rambeau ini bisa memanipulasi dan bisa masuk ke gerbang suatu dimensi, dan kita lihat di sana ada The Beast, ada Binary dengan wajahnya emaknya si Monica Rambeau, dan kita lihat juga di belakangnya ada Cerebro itu, ruang Cerebro itu. Kita duga bahwa X-Men yang tersisa, karena mereka sedang melarikan diri dari Master Mold, mereka menciptakan suatu universe alternatif atau dimensi yang tersembunyi, yang tidak terlacak oleh Dr. Doom dan juga Master Mold. Nah, ini merupakan anomali dari universe yang akhirnya tidak terdampak oleh incursion, yang pada satu titik ketika Monica Rambeau masuk ke sini, dia menyadari bahwa Dr. Doom sudah kelewatan dan akan menghancurkan multiverse. The Beast dan juga teman-temannya bersama Profesor X akan meminta bantuan kekuatan dari Monica Rambeau untuk masuk ke Earth 616 untuk berkumpul di sana melawan si Dr. Doom, sekaligus juga memperingatkan para Avengers, mungkin Fantastic Four yang ada di sana, yang kita duga juga untuk terkait Fantastic Four yang udah di Earth 616, mereka udah sadar duluan bahwa sebenarnya ada Dr. Doom, karena memang sejauh ini teori gue adalah Dr. Doom ini juga berasal dari universe alternatif dari Fantastic Four yang kita lihat nanti di bulan Juli 2025. Jadi di satu titik semuanya berkumpul untuk bisa mengalahkan si Dr. Doom bersama dengan teknologi-teknologi AI curiannya, AI dari Tony Stark, termasuk juga akhirnya jadi Master Mold ini, dan dia benar-benar nggak terkalahkan. Tapi di satu titik tentu saja seperti yang gue bilang di awal, misi utama dari Dr. Doom adalah untuk
melenyapkan seluruh mutant yang ada di universe alternatif. Masuknya para X-Men ke 616 ketika nanti di Avengers Doomsday adalah sesuatu yang nggak diduga oleh si Dr. Doom, karena tiba-tiba dia muncul dari dimensi lain yang merupakan kita duga itu adalah universe alternatif yang disebut dengan Krakoa, di mana para mutant mendominasi di dunia tersebut. Karena kalau kalian lihat di ending dari The Marvel, bentuk universe-nya pun berbeda, agak kemerah-merahan kayak gitu, dan kita bilang ini bukan sepenuhnya universe alternatif seperti yang lainnya, lebih ke pocket dimension, tempat mereka berdiam diri yang kalau di komik disebut dengan Krakoa. What if kalau selama ini mereka bersembunyi di sana dan tiba-tiba ketika mereka sudah siap untuk mengalahkan invasi dari Dr. Doom, mereka akan kembali untuk menyerang Dr. Doom. Yang mereka selama ini sembunyi, entah mereka terjebak juga di pocket dimension tersebut, karena ada Monica Rambeau, The Beast dan juga tim-tim lainnya dengan teknologi dari X-Men bisa masuk, menembus dimensi tersebut menggunakan kekuatan dari Monica Rambeau. Kalau emang kayak gitu, di ending nanti ketika para Avengers, Thunderbolt, Fantastic Four udah mulai kelelahan menghadapi Dr. Doom, akan datanglah X-Men. Jadi, Krakoa universe alternatif ini nanti ke depan sesuai dengan pernyataan dari Kevin Feige kalau mereka setelah Multiverse Saga akan fokus dengan dunia X-Men, nantilah baru diceritakan bagaimana dunia X-Men selama ini bersembunyi, bahwa selama ini di Earth utama yaitu Earth 616 sebenarnya di masa lalu pun udah ada mutant tapi udah dimusnahkan dan dihilangkan oleh pemerintah. Dimana pemerintah di masa lalu termasuk kayak S.H.I.E.L.D. dan yang lainnya itu terpengaruh oleh hasutan dari Dr. Doom yang menyamar, dimana Dr. Doom yang menyamar ini mengatakan ke pemerintah bahwa di masa depan dunia akan hancur kalau mutant ini bermutasi. Akhirnya seluruh sejarah, cerita, dan keberadaan dari mutant dihapuskan. Bahkan mutant-mutant yang ada keturunan garis mutant pun nggak sadar kalau mereka ini adalah mutant. Barulah setelah terjadinya konsep The Blip yang dijentikan oleh Bruce Banner, orang-orang yang sebenarnya keturun dari mutant, gen mutantnya udah mulai aktif kembali, mereka udah mulai terangsang untuk mendapatkan kekuatan, dan akhirnya mulai bermunculanlah lahirnya mutant-mutant baru. Jadi masuk akal di masa depan, Marvel ini sedang menyusun mutant-mutant baru yang selama ini nggak aktif. Keturunan-keturunan dari mutant yang selama ini hilang, jadi kita akan melihat mutant-mutant generasi baru, termasuk mungkin ada generasinya mutant versi Wolverine, Jean Grey, dan sebagainya akan difokuskan, dan itu akan kita lihat nanti di era Mutant Saga. Dan sekarang, proses produksi pemilihan cast dari X-Men movie sedang dilakukan, tapi intinya adalah Dr. Doom ini bisa saja menggunakan Sentinel untuk bisa menyerang banyak sekali musuh-musuhnya yang ada di seluruh multiverse. Niatnya adalah menyelamatkan universe-nya. Awalnya niatnya baik, tapi tiba-tiba dia punya rasa pengen menguasai multiverse. Akhirnya gimana? Akhirnya bisa saja nanti di satu titik, Doctor Strange, Wong, Loki mulai menyadari bahwa ada anomali sejarah yang sebenarnya selama ini tuh ditutup-tutupi, bahwa kenapa tidak ada satupun catatan mutant di Secret Timeline. Ternyata di Secret Timeline semuanya sudah dihapus dan ada campur tangan Dr. Doom di TVA selama ini. Di satu titik, Jean Grey, Cyclops, dan juga Wolverine bisa saja menjadi survivor penyintas yang mungkin selama ini bersembunyi di Madripoor. Kita tahu sendiri bahwa Madripoor udah muncul di series dari The Falcon Winter Soldier. Ada banyak banget teknologi canggih di sana, hal-hal tersembunyi di sana. Madripoor sendiri dalam komiknya tempat pelarian dan juga tempat bersantainya si Wolverine. Jadi kita lihat aja apakah selama ini sebenarnya mutant juga banyak berkumpul di Madripoor dan mereka semua terpecah belah di O616. Ya, ini waktunya untuk melihatnya mungkin setelah akhir dari Secret Wars yang merupakan soft reboot bagi MCU. Jadi, Krakoa yang kita anggap itu merupakan tempat si Monica Rambeau terjebak itu bisa menjadi kunci utama untuk memulihkan ingatan dunia tentang mutant. Bahkan teknologi dari Cerebro ini akan dipakai sebagai multiversal beacon untuk membangunkan kembali kesadaran mutant di semua dunia. Dan kemudian di satu titik, Dr. Doom ingin menghancurkan Krakoa karena ia adalah satu-satunya tempat di luar kendali dari Secret Timeline. Jadi ketika para X-Men ini berhasil keluar menggunakan kekuatan dari Monica Rambeau masuk ke 616, dan di titik ini teori paling kuat gue terkait dengan proses peralihan antara Multiverse Saga dan Mutant Saga adalah ada di kekuatan dari Cerebro yang ada di universe Monica Rambeau ini, di mana Cerebro bersama dengan Profesor X ini akan menggunakan kekuatan versi multiversal, di mana dia akan mencari dan juga melacak semua mutant di seluruh universe dan akhirnya membuat mereka sadar bahwa mereka adalah mutant, dan
kekuatan mereka aktif kembali di satu titik inilah, cerita Mutant Saga benar-benar bisa kita saksikan mulai dari awal lagi. Nggak ketinggalan juga, Franklin Richards juga akan membentuk suatu dunia baru di mana di sini semua akan bercampur, termasuk juga dominan-dominan dari dunia mutant. Dan thank you buat teman-teman udah nonton sampai detik ini, dan ke depan kita bakal punya banyak teori-teori menarik tergantung dengan kebocoran apa yang akan terjadi gitu. Karena dengan satu kebocoran di video ini kita bisa bikin banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dan ke depan kita masih banyak banget teori-teori lainnya. Dengan satu bocoran aja kita akan bisa menduga gimana masa depan dari MCU. Jadi pastikan kalian pantengin video kita setiap harinya. So, thank you teman-teman, sampai jumpa di video update selanjutnya.